Baik, saat ini saya berada di Sekretariat GMKI Cabang Kupang, di mana saat ini saya bersama dengan Koordinator Aksi Damai untuk Astrid dan Lail, Pak Kristo, terkait dengan rencana RDP dengan DPR NTT sejauh ini seperti apa? Iya, kemarin malam saya dapat kabar langsung dari Ibu Ketua bahwa RDP-nya dilakukan tanggal 10. Tidak bisa dimajukan ke tanggal 6 sesuai dengan permintaan aliansi, dan itu dengan berbagai macam pertimbangan menurut Ibu Ketua, dan itu meresahkan kami, menggelisahkan kami semua ini yang berjuang untuk kasus Astrid dan Lail. Kami pikir kompromi-kompromi yang biasa dilakukan itu oleh para politisi itu sebenarnya sangat bisa untuk mereka lakukan, tapi untuk kepentingan masyarakat jauh dari harapan. Gitu, Pak. Dan kami sebentar kami akan evaluasi, kami mempersiapkan aksi damai jilid 4 dan juga semua hal yang kami sudah siapkan untuk perjuangan kami ke depan. Aksi damainya kapan? Sebentar kami putuskan. Sebentar. Kak Kristo, Tentunya sebelum RDP dilakukan. Kak Kristo, Terkait dengan materinya, kira-kira hal-hal apa saja yang akan menjadi topik dalam aksi ini? Iya, masih tetap pada tujuan yang sama ya. Kita tetap pada tujuan yang sama, yaitu kan berkas acara sudah masuk ke Kejati. Kita minta supaya Kejati bisa mengembalikan itu, karena bagi kami masyarakat masih belum cukup untuk ditindaklanjut oleh Kejati. Dalam arti ada Ada kejanggalan-kejanggalan. kejanggalan-kejanggalan yang sama seperti kami sampaikan sebelumnya. Kira-kira aliansi sudah mengantongi kejanggalan-kejanggalan apa? Sudah, kami punya sendiri catatan kronologinya yang nanti kami akan kirimkan dengan bantuan kawan-kawan, dengan bantuan jaringan. Kita akan mengirimkan itu untuk hampir sebagian anggota Dewan Provinsi, dan juga kita akan memasukkan itu ke Kapolda dan juga ke Komisi 3 DPR RI lewat bantuan jaringan kita. Kak Kristo, Anda hari ini kok kelihatannya lagi kayak Saya galau ya? Sangat Atau jauh dari harapan yang ditargetkan dari aksi yang kemarin dilakukan? Iya, kami merasa dikhianati. Siapa yang Kami mengkhianati? merasa tidak diperhitungkan oleh anggota DPR. Jadi kita lihat saja nanti. Kemarin kan ada kontra komitmen dengan Ibu Mariano Bansaku. Seperti apa tindak lanjut dari kontra itu, dan terjadi pergeseran waktu ini seperti apa langkahnya? Ya, kontrak komitmen ya seperti sudah dilanggar. Jadi mau bilang apa? Ini langsung di depan mata, di depan para wartawan, merusak demokrasi ini namanya. Jadi saya selaku koordinator saya galau gitu. Saya marah, saya emosi, tapi semua harus pada jalurnya. Karena kita juga mempersiapkan aksi-aksi damai, jadi kita lihat ke depan seperti apa. Harapan. Semoga dalam misalnya RDP yang dilakukan tanggal 10 itu tidak ada embel-embel, tidak ada titipan kepentingan di dalam. Tapi saya kurang yakin juga kalau misalnya tetap dilakukan tanggal 10 ini. Apakah nanti tanggal 10 kemungkinan besar pihak aliansi juga dilibatkan dalam RDP? Tidak, tertutup juga untuk wartawan. Wartawan juga. Apakah ada alasan itu? Tertutup itu. Mereka Ada Ada alasan siapa dari sana? terkait hal ini tertutup? Tidak tahu, pokoknya mereka bilang begitu. Ada Takut apa yang menghindari konfrontasi langsung dengan media, dengan masyarakat, terkhususnya dengan aliansi. Dan Jadi kita aliansi akan juga tidak akan hadir dalam ya, kita RDP, pastikan itu tidak dalam akan aksi diundang. kita. Kita Lalu akan pihak pastikan itu. DPRD akan RDP-nya dengan siapa? Dengan Kapolda sendiri. Mereka dengan mereka. Apakah Kapolda yang meminta untuk RDP? DPR-nya yang minta. Alasan apa mereka tidak melibatkan media di dalam? Tidak tahu. Katanya untuk tertutup, untuk menghindari konfrontasi ya, seperti Baik. itu bahasanya. Terakhir Pak, dan harapan untuk yang sudah terjadi seperti ini. Ya, kami pada dasarnya kan berkas di Kejati. Kejati ini kan dikejar oleh waktu. Jadi kita minta supaya DPR bisa bersikap lebih tegas. Bersikap lebih tegas. Ini kan dihadapkan hanya dua hal saja.
P19 atau dikembalikan. Kak, mohon maaf agak ditingkatkan, ada suara yang Jadi- kurang terdengar. Iya, maksudnya hanya dua hal saja yang apa namanya? Kita diharapkan dengan dua hal, kita berkejar dengan waktu, berkas di Kejati entah dikembalikan atau dinaikkan statusnya. Jadi kita semua berada pada apa ya? Keadaan yang galau dan keadaan yang serba tidak pasti ini. Jadi kami secepatnya mempersiapkan agenda berikut supaya bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami. Terkait dengan harusnya kasus ini kan harusnya dipercepat. Nah, belum dipercepat ini kemarin dalam tuntutan itu Mas Aksi katanya mau tidur di Polda. Apakah akan dilaksanakan? Sebentar kami putuskan. Siap. Sebentar kami putuskan itu. Supaya bisa kami tidak akan berhenti. Itu catatan untuk para APH dan para orang yang terlibat dalam. Kami tidak akan berhenti. Baik, jadi terkait dengan kemungkinan tidak akan dilibatkannya pihak aliansi dalam RDP, apa tanggapan dari Bapak sebagai pimpinan aliansi ini? Saya kecewa sih, karena memang perjuangan kita kan menuju ke situ. Perjuangan kita menuju ke situ supaya kita bisa mendengar langsung. Walaupun betul bahwa sekarang ini Kapolda baru dengan sistem kerjanya sendiri, tapi pada saat yang sama masyarakat perlu tahu sejauh mana kinerja dari aparat penegak hukum dan sejauh mana laporan bawahan kepada atasan mereka. Nah, kami juga perlu ketemu dengan Kapolda. Saya tadi sudah minta teman-teman bersurat ke Kapolda lewat jalur dalam, semoga tembus ya. Semoga tembus untuk bisa beraudiens besok. Besok. Jam berapa kira-kira? Tidak tahu jam berapanya. Kita mengikuti waktu Kapolda. Saya pakai jalur dalam dan minta tolong teman-teman di dalam untuk bantu